Kiss 95.1. Kiss in the morning, Kiss listeners, ini minggu yang sangat menyenangkan karena yang kita bahas ini sungguh berbeza dengan yang biasa-biasanya. Kita ini lagi mau ngebahas soal ekstrim. Tulilit. Itu es krim saya. Beda ya. Ini ekstrim, bukan es krim. Maaf. Lo tau gak sih ya, gara-garanya apa nih kita jadi ngebahas es krim? Ekstrim. Kenapa lo jadi ke es krim sekarang? Gue tuh kan orangnya mudah kepengaruh. Gini, ngebahas ekstrim gara-gara itu yang kemarin heboh, si Paul Zhang. Iya kan, yang kita sempat bahas itu, Bay. Jadi adalah seorang orang Indonesia, tinggal di luar negeri. Di Jerman ya? Di Jerman. Terus dia suka bikin kayak live YouTube yang isinya tuh ya menjelek-jelekan agama. Cara pandangnya itu tuh ekstrim. Iya. Ya udah deh, yaudah kita bahas yang ekstrim yuk. Nah, itu dia. Kita pengen tahu kenapa sih ada orang yang punya pemahaman ekstrim gitu. Dan kapan sesuatu itu bisa dibilang ini ekstrim nih? Iya. Ukurannya apa? Makanya kita bahas hari ini tentang pilihan-pilihan yang ekstrim. Ya. Dan nanti yang akan kita ajak obrol itu serundeng beng beng, ya, seru banget. Soalnya nih, nanti kita akan ngobrol sama yang menjalankan pilihan-pilihan ekstrim ini. Betul. Mulai dari yang pilihannya jadi seorang vegetarian, Reza Gunawan tuh ya. Betul. Abis itu sama seorang perempuan yang katanya sempat kebawa sama ajaran ekstrim. Nah, itu dia, ajaran yang terkait sama agama tertentu dan menganggap agama yang lain itu adalah sesuatu yang halal dibunuh. Itu serem banget ya. Itu ngeri banget. Itu kayak brainwash gitu soalnya. Nah, terus kita juga ngobrol sama akhirnya ngobrol juga sama ini dia tuh, Debbie Syamri. Iya. Karena nggak pakai obat, say. Dia semua maksudnya nggak minum obat-obat kimia. Kalau ada sakit, ada apa, dia nggak makan obat kimia. Itu dia. Tuh ya? Makanya itu agak ekstrim dong. Ekstrim dong, banget. Nah, dan nanti juga kita ngobrol sama psikolog untuk tahu kenapa ada seseorang yang punya pemahaman atau pilihan tuh ekstrim banget, kiri banget, kanan banget. Dan kadang-kadang karena pilihannya dia menganggap pilihan orang lain itu jadi salah. Nah, ya kan, seru kan? Makanya kita langsung mulai aja yuk ngobrol-ngobrol tentang extreme choice. Salah satunya nih adalah menjadi vegetarian. Itu cukup anti mainstream. Iya, menurut gue sih iya ya. Karena katanya kalau misalnya gue nggak tahu nih, ada yang benar-benar vegetarian yang sampai turunannya juga nggak dimakan gitu. Tapi ada juga yang katanya menuju ke vegetarian lah. Maksudnya apa sih itu istilahnya? Pokoknya adalah nanti kita tanyain aja lah. Nah, makanya kita mau nanyainnya sama seorang pakar penyembuhan holistik. Beliau adalah praktisi kesehatan holistik, meditasi, self healing, Japanese acupuncture and essential oils, dan juga seorang vegan. Selamat pagi Reza Gunawan. Selamat pagi Bayu, Ivi, apa kabar? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, Mas Reza. Menjadi seorang vegetarian udah berapa lama saat ini? Ini kita ngobrol jadi sesuatu yang berbeda nih pagi ini nih, Mas Reza. Aku vegetarian dari tahun 91. Wow. Berarti berapa? 30 tahun ya? Iya, Mas Reza, nanya dulu nih. Tar dulu, vegetarian itu tuh berarti nggak makan daging? Iya. Ikan, ayam. Ikan juga nggak? Enggak. Pokoknya produk hewani yang berbentuk daging vegetarian tuh enggak. Tapi biasanya mereka masih mengkonsumsi telur atau susu. Boleh tahu nggak waktu pertama kali memutuskan menjadi seorang vegetarian tuh karena kondisi kesehatan atau ya ini untuk tujuan tertentu? Waktu tahun 91 tuh aku belajar yoga. Di sanggar tempat aku yoga itu mereka juga ngajarin meditasi dan juga ngajarin vegetarianisme sebagai bagian dari upaya untuk menjadi lebih sehat dan juga untuk istilahnya memurnikan batin atau pikiran. Jadi waktu itu aku baca beberapa buku yang diberikan di sana, barengan sama latihan yoga dan meditasi, aku jadi vegetarian juga. Sampai sekarang sih yoganya udah nggak pernah latihan, tapi vegetariannya masih jalan. 30 tahun. Wow. Punten mau nanya nih ya. Berarti tadi disebut nggak makan ikan juga gitu? Enggak.
Aku udah 30 tahun nggak makan daging, ikan, dan ayam. Ikan tuh kan maksudnya kan katanya sehat gitu, Iya. banyak mengandung omega apa segala macem gitu ya. Tapi dengan menjadi vegetarian tuh jadi belas sayur-sayuran, buah gitu ya, Mas ya. Sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, nasi, itu kan masih bisa. Iya. Dan ternyata manfaatnya emang terasa tuh kalau tujuannya tadi yang pertama dilakukan ya untuk kesehatan, untuk ini, untuk itu. Iya, kalau aku ngerasa di pikiran rasanya lebih tenang dan sabar. Oh, oke. Kalau di badan memang, kalau kan sebenarnya itu cocok-cocokan juga ya. Iya. Kalau di aku sih rasanya cukup membantu. Waktu aku ingat dulu waktu tahun 91 jadi vegetarian tuh masih rajin banget olahraga. Nah, waktu jadi vegetarian 2 minggu pertama tuh bisa olahraga 3 jam lebih tapi malah nggak capek gitu. Jadi kayak stamina-nya meningkat. Iya. Wow. Iya, itu kan ada tuh ya. Memang juga kita pernah nonton nih berdua nih, aku sama Bayu masing-masing di rumah nonton Game Changer itu loh. Game Changer, iya betul. Yang atlet yang makanan plant based ya. Ternyata Iya, lebih iya. kuat katanya nih, juga serdadu zamannya. Pokoknya yang makannya hanya tanaman tuh ternyata lebih kuat daripada yang makan daging. Jadi Mas Reza udah pernah ngebuktiin ini gitu ya? Saya pernah ngerasain itu. Cuman sebenarnya sebagai praktisi kesehatan, saya sih nggak terlalu semua orang harus jadi vegetarian, sama sekali enggak sih. Tapi bahwa kita perlu meningkatkan porsi makanan nabati di dalam diet kita, itu menurut saya penting buat semua orang. Tapi harus jadi vegetarian atau enggak, saya sih nggak percaya itu sih gitu. I see. Oh gitu. Cuman kalau buat saya milih jadi vegetarian gitu. Oke, Iya. Mas Reza, waktu memilih jadi vegetarian apalagi tahun 91, mungkin ya baru sedikit orang yang mengerti soal apa itu vegan, itu vegetarian. Dapat pertentangan gak dari lingkungan? Enggak sih. Semua mendukung, support. Waktu itu kan saya masih usia 12 tahun kayaknya ya. 15 tahun. Oke. 15 tahun jadi SMA. Terus waktu itu orang tua saya lagi keluar kota 2 minggu. Jadi saya minta tolong pembantu di rumah, udah masak vegetarian aja. Pas pulang saya bilang aja saya mau jadi vegetarian. Oh ya udah, katanya gitu. Sesantai itu ya. Itu siapa lagi lingkungannya, paling orang tua kan. Kalau teman-teman saya dari dulu nggak pernah bikin pilihan hidup berdasarkan kata teman-teman. Oh, oke. Iya, Tapi iya, kalau iya, gue iya, jadi iya. orang tua sih dengan anak gue pengen jadi vegan, gue sih happy ya, nggak perlu beli daging. Lu mau Mahal cuy. alasannya karena hemat lu sih. Dasar. Nah, terus Mas Reza, nih tadi kan Mas Reza sudah sempat bilang juga tuh katanya cocok-cocokan gitu kan. Iya, Nah, sebagai iya. praktisi kesehatan juga, kemudian penyembuhan holistik juga gitu. Memang Mas Reza, dan seneng banget nih ngedenger bahwa Mas Reza tuh nggak yang kayaknya maksain diri orang tuh harus jadi vegetarian. Bahkan juga Mas Reza mungkin juga punya pengalaman sampai bisa bilang cocok-cocokan. Emang Iya. ada yang nggak cocok gitu ya Mas Reza ngelihatnya? Iya, menurut saya gini, kita jadi vegetarian atau nggak jadi vegetarian, hidup kita bisa dijalanin dengan balance, bisa juga dengan nggak balance. Misalnya gini, vegetarian, tapi makan manis-manis terus, jarang makan sayur, malah kebanyakan karbo, kan nggak sehat juga. Jadi kan bagaimana kita ngejalaninnya, dan itu cocok nggak sama metabolisme kita dan rasanya di badan, meningkatkan kesehatan atau tidak gitu. Kita makan nggak vegetarian pun kalau makannya balance dan berimbang, Sehat-sehat ya juga ya. juga gitu. Nah, iya Mas Reza, kalau yang aku lihat nih, ada orang-orang teman-teman yang vegan dan vegetarian, itu kan usahanya tuh emang cukup berat gitu. Maksudnya kita ngelihatnya ya kayaknya usahanya luar biasa. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga menganggap yang lain tuh jadi salah gitu. Kita kalau makan deket dia jadi merasa berdosa, merasa bersalah karena dianggap Iya. lu wah nggak sehat makanan lo. Kenapa punya pemikiran kayak gitu ya? Tanggapan Mas Reza gimana kalau ada vegan atau vegetarian yang bersikap kayak begini nih? Jawaban praktisnya, anak baru. setiap kali kita menemukan sesuatu yang baik dan kita kemudian yakini dan kemudian kita jalanin, pasti orang lain kadang-kadang akan terlihat dari sudut pandang kita sebagai kurang baik gitu. Tapi itu sih wajar-wajar aja. Kalau udah
berjalan lebih lama sih nggak begitu. Iya sih, setuju. Fenomena anak baru. Anak baru. FAB. Iya. Tapi iya, berarti iya, nih iya, sekeluarga juga menerapkan ini kan Mas Reza udah punya anak-anak juga nih ya gitu. Diterapkan diajarkan kepada anak-anak untuk ngikutin apa mereka dibebaskan? Enggak, kalau Dewi waktu kenal sama aku kebetulan dia baru jadi vegetarian sebelum ketemu aku, tapi belum lama. Waktu itu tahun 2006. Terus waktu tahun 2000 berapa ya? Mungkin 8 tahun yang lalu dia memutuskan untuk vegetariannya part time. Jadi dia 2 hari seminggu vegetarian, nemenin aku, 5 hari lainnya makan normal. Kalau Kinan anakku yang besar memang dari kecil dia nggak mau makan daging. Waktu sebelum ketemu aku dia kan anak dari pernikahan pertama istriku kan. Nah jadi dia sempat vegetarian sampai mungkin akhir SD. Habis itu dia sekarang makan normal. Kalau Atisha anakku yang kandung dia kan sekarang umur 11 tahun, dia memang dari dalam rahim vegetarian sampai sekarang. Nah, jadi yang vegetarian full aku sama anakku yang paling kecil. Tahu nggak sih, Bay? Pernah nih ada satu kesempatan di mana ada momen ngerayain ulang tahun. Terus udah gitu ada Atisha, mungkin ada Atisha tuh, udah gitu ada Atisha. Terus udah gitu si Atisha kan kita ngebeliin pizza gitu kan. Terus Atisha bilang ada nggak yang nggak ada dagingnya? Karena emang dia nggak makan daging. Ada kok Atisha gitu. Kalau nggak ada juga nggak ada juga nggak apa-apa kok gitu. Ya ampun gemes banget. Komit ya dia ya. Komitmen banget, maksudnya itu nggak ada orang tuanya. Bener hebat-hebat. Oke. Itu memang dia orangnya konsisten gitu. Konsisten. Bapaknya. Wow. Jadi Mas kalau misalnya aku mau jadi vegetarian tapi masih ragu-ragu, gimana? Ada nggak yang mau Mas Reza sampaikan misalnya? Misalnya aku ngomong sama Mas Reza ngapain sih jadi vegetarian Mas? Udahlah kayak kita aja nih. Ya, mungkin saranku find out your reason dulu sih, find out your why. Gitu. Karena ada orang yang jadi vegetarian karena dia ingin memelihara kesehatan planet dan lingkungan. Karena memang konsumsi daging itu kan mengkonsumsi resource banyak sekali dari planet kita. Kedua, ada yang jadi vegetarian karena alasan kesehatan. Ada yang jadi vegetarian karena kasihan sama hewan, karena itu kan dianggap animal abuse dan sebagainya. Ada juga yang menjadi vegetarian karena alasan spiritual atau religius. Jadi menurut saya find out why. Habis itu yang kedua, nggak usah full time. Coba aja dulu sehari seminggu, atau misalnya dari 3 kali makan sehari, cari 1 kali makan dalam sehari di mana itu plant based. Jadi nggak usah mencari status predikat gua vegetarian, tapi some parts of my life saya plant based gitu. Jadi kalau terasa enak, kan bisa bertambah porsinya secara natural, bukan karena tekad atau mengejar kebanggaan gitu. Itu cari benefitnya gitu. Why-nya dulu ya. Oke. Thank you banget Mas Reza Gunawan ya. Selalu seru. Have a good day Mas Reza. Bye. Berhubungan sama Extreme Choice, makanya pagi hari ini kita akan ngobrol dengan seorang yang pernah kita ajak ngobrol juga ya. Betul sekali. Beliau adalah naturopat. Ya, naturopati practitioner. Betul. Ya. Yang pasti nih kalau bicara soal naturopati ini kayaknya kita mesti tanyain langsung sama dia supaya teman-teman tuh bisa inget lagi sebetulnya ilmu naturopati itu sebetulnya apa sih gitu. Oke, nah ini ada perbedaan waktu nih, di sana malam, di sini pagi. Kita nyapanya dengan apa ya? Selamat pakai bahasa Inggris. Selamat malam. Halo Debbie Jean-Marie. Hai Bayu, hai Iti. Sebenarnya udah pagi juga di sini, udah lewat jam 12 malam. Jadi pagi. Ini posisi lagi di mana sekarang? Aku tinggal di Nottingham saat ini. Lagi di Nottingham ya saat ini ya. Di Nottingham. Jadi Debbie ini punya komunitas namanya Root of Life ya. Komunitas ini adalah komunitas orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, dengan mereka tuh meyakini bahwa yang terbaik untuk mereka ketika memperlakukan diri sendiri itu adalah dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam atau kembali ke alam. Begitu kan ya Debbie? Kurang lebih begitu. Oke. Nah tapi mungkin perlu diingat
ngingetin juga nih buat kita, naturopati ini waktu itu kan pernah dijelasin, tapi boleh nggak dijelasin lagi, Debbie? Oke, naturopati sebenarnya adalah ilmu kesehatan yang semuanya berdasarkan scientific evidence. Jadi kita itu complementary medicine. Kuliahnya sih mirip awal-awal sama dokter medis. Kita belajar biomedicine. Perbedaannya adalah kalau medis itu mengobati masalah kesehatan berdasarkan gejala dengan obat kimia. Kalau naturopati, kita mengobati masalah kesehatan, cari akar masalahnya dan mencoba untuk menghindari sebisa mungkin menggunakan obat kimia. Bukan anti sih, cuman kalau bisa nggak pakai obat kimia, kenapa tidak gitu. Nah itu alasannya kenapa tuh, Debbie? Kenapa menghindari obat kimia sementara kan kita tahu ya sudah dapat izin, penggunaannya juga terbukti bisa menyembuhkan, tapi lo justru malah menghindari, alasannya tuh boleh tahu nggak? Karena memang semua obat kimia itu yang diresepkan atau yang tidak diresepkan itu semua ada efek sampingnya. Itu mungkin yang kebanyakan orang tidak tahu. Dokter semua tahu dan harusnya memang dijelaskan. Pasti ada efek sampingnya. Cuman prinsip medis itu, if the benefits outweigh the risk, apabila benefitnya lebih besar dibandingkan resikonya, maka tetap akan dijalankan. Gitu. Jadi berusaha untuk menghindari efek samping, bukannya anti again. Kalau memang kayak kecelakaan ya haruslah ke rumah sakit. Kalau IGD ya iyalah gitu pakai obat. Cuman kalau yang kayak masalah kronis kan lebih banyak kan sekarang kan kronis ya Bayu dan Ivi ya. Betul. Masalah-masalah penyakit ya gitu. Jadi kalau bisa dihindari dengan perubahan pola makan, perubahan pola hidup, pilihan cara masak yang lebih benar, lebih baik, mungkin suplementasi, itu yang kita mau kejar sebenarnya. Nah lo udah berapa lama nih Deb menerapkan pola hidup kembali ke pilihan makanan yang sehat, gaya hidup yang sehat tuh udah berapa lama Deb? Sudah hampir 12 tahun. Wow. 12 tahun. Dan manfaat yang bener-bener lo rasain sebelum 12 tahun terakhir tuh apa perbedaannya? Well, yang paling besar adalah suami itu terbebas dari kanker. Dan itu sudah hampir 12 tahun ya. Dan dia sekarang malah jauh lebih awet muda. Efek samping yang dulu kita pikir kalau kita ambil tindakan medis itu nggak ada sama sekali gitu ya. Terus anak aku juga sempat kena eksima gitu, gangguan tumbuh juga. Dan itu semuanya teratasi tanpa bantuan kimia gitu. Jadi luar biasa sih dan di diri sendiri juga bedanya berasa banget. Maksudnya sakit-sakit ringan tuh cuma numpang lewat doang, nggak perlu kayak khawatir harus ke dokter gitu-gitu. Nah mau nanya deh, kalau kayak kita nih ya, mungkin kan namanya kita juga belum menerapkan seperti yang lu gitu ya. Kayak di rumah kita nih kan udah ada kayak obat sakit kepala masih ada gitu ya. Ya nggak sih, di rumah lo masih ada kan? Standby. Standby juga. Obat anti turun panas gitu kan. Iya itu juga. Kalau di rumah lo gitu, di rumah kami gitu. Kiss listeners penasaran nih, apakah juga menyiapkan obat-obat seperti itu atau emang udah bener-bener blas nggak ada sama sekali? Hampir nggak ada. Yang ada karena memang anakku itu memang ada alergi yang serius, life and death ya, dari kacang. Itu kita memang harus punya EpiPen. By law kita harus punya EpiPen di rumah sama antihistamin, just in case. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu kayak obat pusing apa gitu udah nggak ada. Obat demam pun kita hampir nggak pernah make. Jadi cuma taruh doang gitu aja. Kalau memang ada sesuatu. Jadi kalau di rumah misalnya nih ada yang pusing atau nggak sakit kepala, itu diapain? Jadi kan gini, kalau kita belajar naturopati itu cari akarnya. Misalnya pusing nih, tadi Bayu ngomong soal pusing ya. 5 pertanyaan yang biasanya gue tanya nih sama klien-klien gue. Yang pertama, minum air putih udah cukup apa belum? Terus tidurnya udah cukup apa belum? Terus buang air besarnya udah setiap hari belum? Terus ada masalah pencernaan nggak? Ada stres nggak? Jadi dari kelima ini gue tanya sendiri dulu nih diri sendiri. Tadi kurang minum kayaknya. Oke, minum dulu gitu ya. Terus kalau naturopati kita tahu kalau pusing atau migrain itu biasanya kekurangan vitamin B2 atau magnesium. Jadi di rumah gue banyak suplementasi. Jadi kalau memang gue butuh magnesium, minumlah magnesium gitu. Kalau memang butuhnya B kompleks, minumlah B kompleks. Karena itu kekurangannya, bukan kasih obat. Kalau obat kan cuman gejalanya doang. Gitu. Iya. Jadi ibaratnya tuh dengan misalnya nih pusing migrain gitu ya, kekurangan vitamin B2 gitu, kekurangan B2. magnesium ya kasih itu hilang deh tuh. Yang di ini. Betul.
Sama minum air putih tentunya, karena itu yang paling dasar sih sebenarnya. Maksudnya nggak usah nyari yang obat dulu kalau memang sebenarnya akarnya adalah sesuatu yang simple kayak minum air putih, kurang nafas mungkin, atau mungkin tidurnya kurang ya tidur aja gitu, atau buang air besarnya nggak lancar ya cari solusi air besarnya gitu loh biar setiap hari. Iya sih. Iya. Kalau kita punya pemahaman yang baru nih, maksudnya ya satu kebiasaan yang baik untuk jadi benar-benar budaya gitu di rumah, kan kadang-kadang suka nggak semuanya setuju. Lo sendiri punya pengalaman itu nggak sih Debbie? Pemahaman ini mendapatkan tentangan gitu dari orang lain? Oh tentu banget. Itu gimana? How did you handle it? Gue selalu bilang tunjukin dari diri sendiri aja. Jangankan orang lain di luar, suami gue aja nih yang dia kan gara-gara dia ya gue jadi praktisi kesehatan nih. Dia itu sempet gue nggak kasih gluten, let's say ya, tepung. Padahal dia kan tuh suka banget roti ya. Orang Eropa kan suka pasti roti ya makanan utamanya ya. Gue cut gluten gara-gara memang dia ini, terus kita tes food sensitivity namanya. Keluarlah hasil tes ini, dia nggak ada masalah sama gluten, Shay. Terus dia berteriak dengan gue nggak perlu lagi makan gluten free bread. Oke, gue bilang badan gue tetap akan menghindari. Terus akhirnya waktu itu kita sempat 2019 akhir tuh sebelum gue ke Indonesia, memang kita sering puasa buat ngedetox. Nah itu dia sendiri inisiatif mau menghindari karena dia ngerasa ada sakit-sakit inflamasi dikit-dikit gitu ya, tipis-tipis di badannya dia. Dia hindarin sendiri sama puasa ini sama 2 minggu. Dia bilang lapor sendiri selesai detox, dia bilang, yang kamu tahu nggak, aku tuh 2 minggu ini menghindari gluten kok. Kaki aku juga nggak sakit lagi. Ya okay, that's it. Jadi ngejawab ya, jadi terjawab gitu. Karena dia selalu bilang, kok bisa ya lo kalau pas lagi Indonesia dengan jadwal lo yang gila-gilaan itu, kok bisa tetap sehat, tetap fokus gitu ya. Kenapa? Well ya itulah pilihan hidup, pilihan makanan mempengaruhi semuanya. Iya. Berarti nih ya sekarang kan ya udah nih sekeluarga menerapkan ini gitu ya. Terus udah gitu lo juga punya komunitasnya gitu kan gitu. Gimana nih sekarang lo ngelihat nih, apakah orang-orang ini bisa lo ceritakan hal seperti ini sudah mulai menerima, atau banyak orang yang memandang kalian dan lo dan teman-teman di Root of Life tuh dengan kok gitu banget ya gitu. Gimana tuh kalian dengan extreme choice kalian? Makanya gue selalu mengedukasi, karena memang prinsip naturopati itu yang ketiga ya, selain nyari akar, nggak mau nyakitin gitu ya, nggak pakai bahan kimia. Yang ketiga adalah edukasi. Setiap hari tuh gue sekarang bikin micro habits tahun ini. Ada yang kepincut dikit doang gitu, datang gitu, tapi abis mereka udah datang ke webinar gue pasti nagih, pasti pengen belajar lebih dalam gitu. Gue bilang sih mulai dari manapun, karena gue juga nggak mungkin sampai pada titik ini bisa makan nasi hitam, bisa ini masa itu nggak mungkin overnight gitu, pasti ada prosesnya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah kaget, nggak usah semuanya mau dijalanin gitu, dan selalu belajar lebih baik. Nah ini buat Kids Listeners yang mau belajar lebih baik, bisa bergabung di komunitas Roots of Life ini, caranya seperti apa? Karena kan kalau ada komunitasnya, ada teman sharingnya, bisa menguatkan gitu. Sure, bisa follow Root of Life UK. Kalau mau konsul pribadi bisa langsung ke info.rootoflife@gmail.com. Jadi aku ada YouTube juga, ada IG, ada micro habit setiap hari dari awal Januari. Kalau mau belajar pelan-pelan itu bisa juga. Pokoknya di IGTV juga ada masak-masak, cara gimana sih masak yang enak, bikin rendang tanpa santan tapi tetap enak, gimana caranya ada. Itu gitu. Gimana coba ada caranya tuh? Langsung aja di Instagram juga ya, @Debbie Jean Marie. Debbie Jean Marie ini sebenarnya gadis Minang juga dia, Bo. Gue lagi mikir nih kenapa nih orang Padang satu bikin rendang kagak pakai santan. Bingung kan lo? Bingung Eke. Harus coba makanya. Sama Nini Mama ya. Sama Nini Mama. Oke Debbie Jean Marie, terima kasih banyak ya buat obrol-obrol kita pagi hari ini, walaupun di sana juga udah pagi juga. Udah pagi sih, juga, tapi waktunya untuk istirahat. Paginya masih dini hari nih Bun. Jam kecil. Betul, jadi jangan sampai kurang tidur Bunda, nanti sakit kepala alias migrain Bunda. Sekarang boleh tidur deh Debbie. Thank you Debbie Jean Marie. Thank you, bye you, bye Ivi. Bye deh. Dan kita beruntung juga sih nih Bayu bisa punya kesempatan untuk ngobrol ini sama salah seorang perempuan ya, yang nanti dia sendiri deh yang bakal cerita kepada kita dan juga buat Kids Listeners mengenai satu bentuk pemahaman yang cukup ekstrim yang pernah mampir
hampir di dalam kepala dan juga dalam kehidupannya, sehingga hampir juga ya dia melakukan tindakan ekstrim. Betul sekali. Kita ngobrol dulu, pengen tahu soalnya prosesnya gimana sih tuh, doktrinisasi-sasinya. Selamat pagi Impian Nopitasari. Halo. Pengen tahu itu gimana prosesnya tuh? Kuliah itu kan pasti nanti ada ini kan kayak kakak-kakak tingkat atau maksudnya menawarin yuk ikut UKM, kegiatan mahasiswa. Dulu kan aku waktu SMA kan ikut Rofi, tapi SMA aku kan di ini ya Mbak, sebuah daerah di pantai utara itu kan memang basicnya kental gitu. Terus sama aku kuliah kan ya udah pikirku ya sama aja, maksudnya kan belum tahu ya namanya, istilahnya kita baru dari kampung terus dari ke kota gitu kan, pikirnya ya udahlah, berarti ini ada istilahnya nemuin komunitas yang sama. Terus? Dalam prosesnya ternyata sedikit-sedikit kayak nggak santai gitu loh Mbak. Nggak santainya tuh gimana? Nah gini, misalkan ada tradisinya ya, ada sholat tasbih, terus ada kita misalkan habis sholat itu salaman, terus nanti pikiran, nah tau lah ya kayak gitu, banyak sholawatnya misalkan kayak gitu. Oh itu nggak ada tuntunannya, itu nggak boleh gini-gini. Kayak semacam ini loh, aku salah kamu bener, dan yang salah itu nggak bakal dirahmati, nah kayak gitu loh, kayak datang lah. Padahal itu kan masih sama ya, istilah masih sama-sama Islam gitu loh. Kan jadi kalau berbeda dianggap salah gitu pokoknya ya. Salahnya salah nggak nyantai gitu kan. Salah nggak nyantai. Itu senior di kampus atau sebenarnya orang luar? Mereka ada di kampus ada, cuma mereka memang punya afiliasi di luar gitu loh. Nah ini gitu, ada pengaruh gitu dari luar. Nah ini kan sebenarnya bagus ya nih ya buat kita nih, sebagai, kalau buat aku sama Bayu kan sebagai orang tua, jadi bisa belajar gitu nanti memantau perkembangan anak, supaya anak kita tuh nggak terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Karena kan pengennya sih anak-anak aktif ya, ikut dalam berbagai organisasi, tapi organisasi apapun itu, bahkan juga termasuk dengan organisasi keagamaan juga bisa membawa mereka ke ajaran-ajaran yang baik, ada ataupun ajaran yang sangat ya tadi tuh ekstrim gitu. Iya sih, ada juga yang kayak gitu. Nah itu kan tadi kamu bilang di masa-masa kuliah nih ya, berapa lama sih kamu tuh bergaul sama mereka sampai pemahamannya tuh bisa jadi twisted gitu? Aku masuk kuliah tuh 2009 ya Mbak, itu udah kenal sama mereka, terus 2011 2012 lah. Berapa tahun udah berarti? Intens tuh dari kurun waktu 2009 sampai 2011 tuh misalnya kayak kajian tuh setiap hari. Intens ya nggak setiap hari sih Mbak. Ada waktunya misalkan Minggu, terus Rabu, Jumat misalkan kayak gitu. Nah kan gini kan, itu kan ada organisasinya, jadi kebetulan aku kan memang nulis dari dulu. Nah aku fisikku tuh kan nulis, aku ditempatin itu kan divisinya ada macam-macam lah ya, ada divisi A, ada divisi apa. Nah aku tuh ditempatin di divisi salah satunya tuh nulis buletin. Nah itu lucu gini, maksudnya aku kalau ingat tuh kayak ini dosa jariah ya, maksudnya kayak aku tuh kan setiap Jumat itu pasti bikin buletin. Bikin tulisan ya. Itu nanti aku yang nyebarin di masjid-masjid dekat situ, beberapa masjid lah. Itu nanti sebelum Jumatan aku harus nyebarin buletin itu. Menyebar itu. Nah, isinya tulisan itu tentang apa? Apakah menebar, mengajak untuk ya kebencian kepada yang berbeda, atau apa isinya? Nggak aku pungkiri kalau memang banyak juga ya, misalkan bisa ada jihad, terus jihad yang tahu sama. Jadi ada ajakan untuk berjihad. Itu yang aku tulis di kolomku Detik yang kapan itu kan. Di detik.com ya. Oke. Ini kita yakin nggak semua organisasi seperti ini ya, KIS listeners, nggak semua unit kegiatan mahasiswa yang berbau mungkin unsur keagamaan. Iya seperti ini. Iya, mengajak untuk berbuat ekstrim kayak begini. Cuma ini ternyata ada waktu itu dialami sama Impian. Dan penting buat kita tahu supaya kita bisa belajar ya seperti apa sih. Nah, Dreamy, nih balik lagi nih ya, kan kamu kan ya ada ajakan jihad, jadi kamu tuh menulis supaya mengajak orang-orang tuh jihad gitu. Jihad di sini kan mungkin ya berjuang di jalan Tuhan gitu kan, melawan yang mungkin tidak sealiran gitu ya. Nggak sama gitu ya Dreamy. Nah, kamu sendiri tuh sampai titik mana tiba-tiba ngerasa bahwa ini udah mulai nggak bener nih gitu? Waktu itu kan memang ada aturan ya, maksudnya kayak dulu kan yang masih rame-ramenya jaringan Islam liberal yang kecil itu.
Jaringan apa? Jaringan Islam liberal yang Gus Ulil dulu kan. Oke. Oh iya. Yang liberal itu. Itu kan mereka ngomongnya ke situ. Maksudnya bahkan I-nya itu diubah. Jadi I-nya tuh diganti iblis gitu. Jaringan iblis liberal itu pokoknya doktrinnya kayak gitu. Titik aku kayak mulai nggak benar tuh ya satu memang kayak mereka tuh mengakang banget. Kan sebenarnya aku orangnya pada dasarnya periangnya Mbak ya. Jadi memang kayak misalkan sama itu jangan intens gini ya. Aku dibatasi banget kayaknya. Loh gimana sih, aku udah biasa kemana-mana kayak gitu kok, ini sampai di sidang lama kamu nggak usah berhubungan dengan ini. Di sidang? Maksudnya nggak boleh intens sama teman-temanku gitu loh. Padahal kan teman-temanku gitu. Selain itu kayak aku dibatasi. Kan aku pada dasarnya pemberontak. Ya udah, udahlah nggak benar. Aku makin makin menjauh. Terus yang seperti yang aku tulis itu, aku di bis itu kan aku sadar karena waktu itu memang ada mas-mas pengamen kan, dia biasanya tuh kan kalau ngamen itu kan nyanyi dangdut lah atau campur sari atau apa kayak gitu. Nah itu tuh masnya itu selawatan gitu loh. Nah selawatnya itu selawat asbil yang biasa dikumandangkan di masjid kampungku pas aku kecil, dan itu merdu banget. Itu kayak hatiku kayak aku lagi keinget Mbak aku di kampung itu ngaji, dan guru ngajiku tuh nggak pernah ngajarin yang kayak ekstrim gitu. Bahkan ketika aku tanya di TV itu kan ada siaran satu Paskah itu, karena aku tanya Paskah itu apa toh gitu kan, kalau di sana manggilnya Kang gitu. Apa toh Kang? Ya udah dijelasin, masalah pemahaman kalau Isa Al-Masih itu nabi, cuma nggak yang ngaco itu orang Kristen tuh gini-gini itu enggak. Jadi memang ya kalau di sana tuh akidahnya gini, kalau kita gini, nah Paskah tuh gini. Nah itu kan kayak kampung gitu loh, itu kan nggak ngajarin yang jelek. Aku waktu di kota pikiranku yang orang kota itu kan yang lebih terbuka gitu, ternyata malah udahlah ini Kristen tuh gini tuh punya Tuhan sendiri kayak gitu lah. Gue pengen tahu juga deh sebenarnya yang diatur tuh, yang ditentuin sama mereka tuh apa aja sih? Baju, cara berpakaian? Satu baju, maksudnya walaupun sama-sama berjilbab aja ya, itu beda loh. Kalau beda tuh juga salah loh. Oke. Terus? Terus dengan lawan jenis pasti nggak boleh. Maksudnya tapi ekstrim ya Mas. Nggak boleh apa nih? Membatasinya secara pemikiran tuh loh Mas. Maksudnya aku kayaknya suka ya berdiskusi kayak gitu ketika secara pemikiran. Oh, sama lawan jenis diskusi itu dilarang? Nggak boleh ada paham lain masuk gitu. Terus apa lagi? Kayak buku-buku. Misalkan gini, aku bawa buku ya dari salah satu penerbit di Bandung itu kan bagus-bagus. Itu kan udah itu jangan dibaca. Oh, bacaan juga diatur. Ya tuh buku-buku gitu. Itu kan gini-gini lah sampai Z gitu. Pokoknya intinya mereka laknat, misalnya kamu beda, kamu halal mati gitu. Udah lah kapan. Oh, kamu halal mati. Tapi ada ajakan tuh untuk membuat yang lain sampai membunuh gitu, sampai meninggal, sampai menyebarkan teror gitu, ada ajakan. Misalkan aku dikasih pistol, kalau enggak kayak gitu, cuma maksudnya kalau orang-orang kayak gitu tuh misalkan mati apa itu itu sudah sewajarnya mati gitu. Waduh. Aku masih melihat beberapa sih kayak kemarin Pak Tukang Jalal meninggal itu kan beberapa komen aku lihat orang-orang yang dulu gitu. Itu orang sudah meninggal aja masih dilaknat gitu. Ya Allah, tapi Dreamy, aduh kita nih berdua nih, Bayu, Ivi, gue, aku atau Lita di sini tuh berterima kasih banget kamu mau seterbuka ini. Sebenarnya ini sih buat jadi pelajaran sih ya, Bay ya. Iya, masih harus diwaspadai. Ternyata yang seperti ini tuh gerakan-gerakannya masih ada. Tujuannya apa sih sebenarnya, Dreamy? Ini ya kalau mereka ngomongnya ya menegakkan Islam yang kafah gitu. Oke, tapi menurut kamu yang sekarang udah di luar? Ya nggak mungkin lah kita nggak berbeda tuh, nggak mungkin, itu kan sudah sunatullah tuh maksudnya. Iya, kalau pikirku kayak gitu, maksudnya kan sudah ada di Al-Quran juga ada. Maksudnya kalau Allah mau nyiptain sama pun bisa tuh, tapi kan kenyataannya yang diciptain beda-beda. Sekarang aku kembali lagi kan ke aku yang dulu, ya udah banyak bergaul dengan yang berbeda. Obatnya kan udah lah kayak yang kemarin dulu itu. Ya udah. Iya. Alhamdulillah. Aduh, tapi impian Novitasari ini tulisannya bagus-bagus banget. Kids listeners bisa ya baca di berbagai media. Betul. Ya, kebanyakan sih sebenarnya media-media di Jawa gitu ya. Impian, tapi di Detik tuh langganan. Gitu. Impian Novitasari. Oh iya, mudah-mudahan sih
dengan tulisan-tulisannya impian banyak juga orang yang terbuka supaya nggak ada pemahaman yang salah lagi. Akhirnya malah menyebarkan teror yang ujung-ujungnya malah ya agama tertentu yang dirugikan gitu ya. Iya. Terima kasih lo udah sharing, udah berbagi cerita. Sukses dan sehat selalu Impian Novitasari. Makasih Mbak Mas Bayu sama Mbak Isi. Thank you. Bye. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Kiss listeners, kita semua tahu ya bahwa di luar sana itu memang ada orang-orang yang begitu memegang pemahaman tertentunya tuh sangat ekstrim, kuat banget gitu. Iya. Pilihannya dia tuh pilihan yang ya bisa dibilang kalau kiri banget, kalau kanan banget gitu. Misalnya soal gaya hidup aja nih ya, Bay ya. Kalau gaya hidup tuh kita tahu ada yang gaya hidup minimalis. Ya kan, ada orang yang maksudnya minimalis tuh benar-benar sampai ada yang dia itu memilih untuk nggak punya baju lebih dari 50 pasang. Ada kayak gitu. Ada yang kayak cuman gitu. 20 pasang gitu misalnya. Ya kan di Jepang tuh banyak yang kayak gitu. Itu macam-macam sih pilihan orang ya. Kalau gue kayaknya sih nggak bisa sih. Vegan bisa nggak lo jadi vegan misalnya? Vegan, ya ampun, gue punya pilihan yang ekstrim gitu. Gue cuman terbatas di bubur ayam diaduk apa enggak itu doang gue pilihannya. Sisanya sih gue kayaknya nggak punya pilihan ekstrim. Tapi makanya kita mau tanya nih pagi hari ini, kenapa begitu ada orang yang ya sebegitu kerasnya dengan pilihannya, dengan apa yang dia pegang, bahkan menganggap yang lain kadang-kadang yang berbeda itu berarti salah. Betul sekali. Kayak ya tadi deh kita udah denger ceritanya Impian kan ya. Oke, sekarang kita ngobrol aja langsung sama seorang psikolog untuk mempertanyakan ini ya. Dan langsung aja kita akan ngobrol dengan Saskia Aulia Prima, psikolog keluarga dari 3 generasi. Selamat pagi Saskia. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Isi. Hai. Aduh seneng banget ngobrol lagi. Kita lagi ngomongin soal extreme choice. Nah itu dia, sekarang kan ada banyak tuh gaya hidup secara total gitu. Kayak minimalis, straight edge, vegan, atau bahkan yang memilih jalur rohani atau agama tertentu secara total. Atau kalau enggak ya belangsak banget gitu. Pilihannya kayak begitu, jadi antagonis, jadi dibenci sama orang. Ya ada yang bikin lagu gitu lagi jogetnya. Nah menurut kamu tuh kenapa ya bisa terjadi pilihan kayak begini? Orang-orang yang kanan banget, kiri banget gitu. Ya ini seru banget nih pembahasannya, behavioral science banget sebenarnya. Nah, jadi kalau tapi mohon kasih jawaban yang gampang kami cerna. Ya, aku juga lagi berusaha karena sebenarnya ternyata gini Mas Mbak, kalau manusia itu kita tuh punya kecenderungan, jadi memang kayak keterbukaan pikiran tuh ada kecenderungannya gitu. Nah itu di satu titik tertentu kalau kita terlalu terbuka sama pada sebuah prinsip tuh kita bingung karena memang kita tuh punya kebutuhan untuk making sense of our world ya, intinya kayak ya ini tuh butuh tahu kita tuh posisinya di mana. Nah tapi memang degree-nya untuk tiap orang secara bawaan dan secara pengasuhan mungkin ya selama dia dari kecil sampai dewasa tuh akhirnya menentukan juga gitu. Kapan akhirnya memang ada yang secara natur kayak keterbukaannya rada kurang nih, tapi bisa dilatih dan sebaliknya juga gitu. Nah, jadi memang kita mesti punya keterbukaan, tapi juga itu kita harus punya posisi. Nah, masalahnya zaman sekarang jadi susah. Kenapa? Karena isunya juga makin kompleks. Kayak misalnya kalau kita ngomongin kayak COVID, kita nggak punya data sebelumnya gitu loh. Tahu-tahu kayak gini. Terus orang harus berbuat apa? Jadinya ya ada yang ekstrim mana, ada yang ekstrim mana gitu kan. Kayak susah gitu di tengah-tengah. Kemudian juga banyak banget orang tuh punya kecenderungan tuh ngebaca headline tuh atau berita tuh cuman dibaca depannya doang. Jadi mudah bikin kesimpulan. Dan ini dan itu memang jadi otak kita tuh memang otomatis bikin cerita sendiri. Kita seneng bikin cerita gitu. Nah, ini yang dan yang menarik adalah di beberapa penelitian justru orang-orang yang berpendidikan tinggi semakin pintar itu semakin lebih mudah terjebak sama hoax juga gitu. Karena karena misalnya gini, karena kan kita misalnya kalau kita sekolah atau kita belajar sesuatu tuh kita cenderung udah punya belief tertentu kan. Akhirnya kita juga mencari informasi yang somehow mendukung belief itu gitu. Jadi kita udah lebih nyaman di eksplanasi tertentu gitu. Belum lagi ya kalau kita lihat teknologi
teknologi sekarang, ya Mas Bayu sama Mbak Ivi pasti udah pernah explore juga bahwa kita suka algoritma kita berjalan dengan preferensi kita. Jadi makinlah kita terjebak pada bubble yang udah secara teknis tuh diciptakan emang kita tuh dikasih sesuatu yang menyenangkan buat kita. Jadi ini agak susah kalau kita bahasnya cuman dari sisi apa ya, turunan doang atau mungkin pengaruh lingkungan doang, tapi ya ternyata memang banyak hal nih membuat kita mungkin banget ekstrim atau setuju banget sama satu opini tertentu atau gaya tertentu dengan yang lain tuh tidak gitu. Enggak cuma lingkungan ya berarti ya. Betul. Nah, berarti sejauh mana sih sebetulnya kita akhirnya bisa nentuin bahwa apa yang kita pilih nih, entah itu cara pandang, entah itu gaya hidup gitu tuh terlalu berlebihan. Ada nggak yang kan ya batasannya gitu, ukurannya? Karena kita bisa aja bilang itu emang sih ekstrim relatif gitu ya Saskia ya gitu. Tapi yang dibilang terlalu berlebihan tuh seperti apa sih menurut Saskia? Ya emang ini ya, kita nggak pernah punya, bahkan sains nggak punya kebenaran absolut 100% tuh nggak ada, pasti ada sekian persen yang akhirnya orang tuh tergantung lihat yang mana gitu kan. Dan kapan dikatakan berlebihan, mungkin gini kali ya, kalau sebenarnya itu udah ngerusak hubungan kita sama orang lain gitu, yang tadinya dekat sama kita, yang bermanfaat buat kita, entah keluarga kita, entah teman kita, jadi ribut gitu over satu hal yang ya nggak ada urusannya juga, ini kan pilihan masing-masing gitu. Iya tuh. Iya. Kayak waktu zaman Pilpres tuh gawat loh. Banyak banget perpecahan di antara WhatsApp keluarga. Ujung-ujungnya bareng juga. Iya gitu. Untuk yang emang lo sepupunya gitu, enggak juga kan. Iya. Atau misalnya ngeganggu hidup kita, kayak kalau kita jadi nggak bahagia menjalani satu pilihan, ya kenapa kita jadi stay di situ terus gitu kan. Ini let's say kayak kasarannya pilih harga membahagiakan, nggak menghasilkan duit juga, bikin berantem sama orang, ya kenapa kita di situ gitu sih kalau aku gampangannya. Iya sih, bener sih ya. Misalnya itu contohnya baru tuh udah berlebihan tuh kalau sampai kayak gitu. Iya, bener juga sih. Soalnya kayak misalnya gini nih, temen gue pernah ngikutin gaya hidup vegan gitu ya, nih Bayu dan Saskia juga gitu. Tapi terus udah gitu dia tuh sering lemes. Jadi HB-nya rendah, jadi disuruh makan daging, disuruh makan itu gitu, Bay, beneran. Jadi justru yang tadinya mau sehat malah sebaliknya ya. Iya, mungkin ya kan ada yang bener. cocok buat orang tertentu, ada yang nggak cocok buat orang tertentu kan. Karena kan balik lagi, kalau apalagi kesehatan itu banyak banget technicalities, kita harus ngetes segala macam, karena mau kayak ya let's say vaksin secara umum oke, tapi ya memang ada populasi sedikit lah yang teresiko, jadi kan harus periksa lagi kan, itu juga makanya nggak ada kebenaran absolut juga gitu, apalagi yang situasi yang baru-baru. Kalau kita bergantung pada data, kan kita bergantung pada masa lalu, kita nggak tahu ya sekarang kayak gimana, jadi harus coba dites terus, memang iya. Nah, sebagai orang tua nih Saskia, kan kita nggak pengen ya anak-anak kita punya pemahaman yang boleh ada prinsip yang dia pegang, tapi kalau sampai se-ekstrim menganggap yang lain yang beda itu salah. Itu kan kita nggak pengennya punya anak yang ya keluarga kita punya pemikiran yang terbuka, tapi tanpa meninggalkan prinsip. Bisa menghargai pendapat dan juga pilihan orang lain. Exactly. Nyadar kalau ada perspektif yang berbeda gitu loh. Tiap hal tuh ada persepsi yang beda. Gimana cara ngajarin dan mungkin cara ngejagain anak-anak dan keluarga kita supaya punya pemikiran yang terbuka gitu dengan perbedaan? Ya itu memang goalnya adalah kita ngebalance keterbukaan dengan prinsip itu tadi yang kata Mas Bayu ya. Ini yang sebenarnya jadi kayak pelatihan seumur hidup sih buat orang gitu. Mungkin lebih mudah kalau buat anak-anak. Ya kalau buat anak-anak mungkin yang pertama ya mulai dari orang tuanya sih. Kita role modeling seberapa kita toleransi atau terbuka sama ya semua hal gitu. Misalnya kadang kan sebagai orang tua kita nggak sengaja juga ya lagi ngobrol atau lagi ngebahas sesuatu terus kayak mengkotak-kotakan suatu hal. Ih tuh orang kok aneh banget, tuh orang kok ini banget gitu kan. Kalau keseringan anaknya juga ini hal biasa ya kan. Iya. Itu dulu. Jadi yang berat orang tuanya dulu nih. Role modeling ya. Iya, kita value mau kita tunjukin ke anak dari kecil apa gitu. Kemudian juga ya ngajarin value-value kayak kebaikan lah ya, compassion gitu, bahwa kayak ya orang tuh kayak warna di dunia ini, ada yang hijau, merah, kuning, dan nggak ada warna kuning lebih baik daripada warna merah, ya enggak gitu. Jadi keberagaman tuh dari kecil jadi sesuatu yang bisa diajarin lebih banyak. Nggak usah beragam masalah agama, tapi ya mungkin kayak aku sukanya daging, dirimu sukanya sayur gitu kan ada keberagaman yang ya itu oke juga. Itu perlu. Terakhir tuh cara milih teman yang paling penting, karena dengan siapa kita bergaul, dengan siapa surroundings kita menentukan juga nih, karena ekstrim itu kan
semua kelompok ekstremis itu nggak ada yang dia berjalan sendiri. Enggak. Itu mereka berkelompok. Your vibe attract your tribe. Iya, mau apalagi kalau sekarang tuh online ya, itu gampang gitu dari video ketemu orang segala macam. Jadi menentukan kita belajar anak berdigital dengan baik, kemudian bagaimana memilih teman yang aman buat dia. Lu tapi masih mau berteman sama gua kan? Kan gua sering jajanin lu. Nah, baru tadi pagi gua beliin bubur. Lu termasuk pilihan. Tapi yang pasti Saskia, di sini kita bisa mendapatkan nih satu hal yang paling penting sebetulnya adalah punya pilihan yang saklek tuh nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lo berbeda dengan teman yang lain nggak apa-apa, tapi ingat kalau begitu lo udah mulai membenci orang lain, lo udah mulai menjauhi orang-orang, kemudian lo udah ngerasa apa yang berbeda cara pandangnya dengan lo itu salah. Nah itu yang harus diperbaiki. Gitu ya. Siap kalau begitu. Terima kasih Saskia Aulia Prima dari 3 Generasi. Have a good day. Have a good day. The All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Hari ini ngobrolin mengenai pilihan-pilihan yang ekstrim. Extreme choices. Ternyata seru ya. Seru. Kita jadi bisa memahami gitu dari perspektif orang yang punya pilihan ekstrim tuh kenapa mereka memilih itu dan apa pandangan mereka terhadap pilihan yang berbeda. Apalagi ditutup tadi dengan obrolan sama Saskia Aulia Prima, menurut gue sih the best ya. Artinya tuh kita jadi tahu bahwa nggak apa-apa sebenarnya kita mau mikir apapun, bebas. Mau memilih jalan hidup apapun, bebas-bebas aja asal nggak merugikan kita terutama dan nggak merugikan juga orang-orang di sekeliling kita gitu loh cuy. Iya, dan kayaknya supaya lo nggak menyalahkan orang lain yang pilihannya berbeda, referensi lo harus diperbanyak sih. Kalau punya pilihan sesuatu yang mungkin berbeda dibanding yang lain, anti mainstream let's say, ya lo harus punya alasan yang benar-benar tepat dan kuat dan jangan cuma dilihat dari satu sudut pandang gitu. Betul, setuju. Jadi diperbanyak referensinya. Sering-sering baca buku, jangan cuma baca caption. Tadi nih ya sebenarnya yang tidak terekam nih ya dan tidak didengar oleh Kiss listeners tuh adalah ketika Saskia Aulia Prima bilang, aku tuh seneng banget deh kalian ngebahas ini, bener-bener jarang loh ada yang ngebahas soal behavioral science katanya gitu. Kita langsung GR deh. Dasar lo. Ya mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin pagi hari ini bisa ngebuka ya apa yang dikatakan cakrawala. Betul, cakrawala. Aduh. Jadi lo kalau memahami sesuatu jangan cuma dari satu persepsi aja gitu. Iya. Aduh, banyak perspektif. Senang. Selama ini kan gue pengennya cuma buka aura ya, gitu. Sekarang buka cakrawala. Mantap ya. Kalau mau dengerin topik-topik yang lain kita obrolin pagi hari ini nih, silakan pilihan topiknya. Dipilih. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting. Sampai jumpa. Kiss 95,1 FM.